Baik teman-teman sekalian, saya akan coba membaca ya, sebagaimana sudah saya komitmenkan dari awal kita hanya akan membahas jenis makanan, minuman, konsumsian ini yang alami dan memang ada dalilnya. Ada ayat atau ada hadis yang menyebutkannya. Karena kalau kita mau membahas yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak disebutkan dalam hadis, tapi manfaatnya besar, itu cukup banyak. Sangat banyak bahkan. Sangat banyak ya. Jadi seperti misalnya sekarang di Indonesia lagi dibahas tentang masalah manggis dan kulit manggis gitu ya. Atau mungkin yang lainnya lah ya, banyak yang dikelola ya. Dan mungkin banyak obat-obat tradisional, herbal yang bermanfaat tentunya. Tetapi saya bukan bidang yang membahas itu karena saya bukan seorang herbalis. Saya hanya orang yang datang untuk menjelaskan ini disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis. Dan coba kita bacakan penelitian ilmiah berhubungan dengan masalah itu. Dengan harapan tentunya kita semua bisa lebih memprioritaskan makanan dan minuman yang disampaikan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Sehingga kita selain mengkonsumsi juga mendapatkan pahala bila diniatkan menjalankan wahyu. Baik teman-teman sekalian, bermula dari hadis Aisyah, istri Nabi SAW, bahwa apabila keluarganya mengalami musibah kematian dan para wanita berkumpul, setelah para wanita itu pergi, kecuali keluarga dan orang-orang dekatnya saja, maka Aisyah minta diambilkan talbina. Tepatnya itu adalah gandum ya, sebesar batu untuk dimasak, lalu minta lagi dibuatkan tharid. Tharid adalah roti sobek yang direndam ke dalam kuah. Agar talbina tadi dapat dimasukkan pula. Jadi serbuk ini dimasukkan dalam campuran tadi, tharid, roti yang disobek dan dikasih kuah, mungkin kuah kari dan yang sejenisnya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menawarkan sambil mengatakan silahkan makan, tapi untuk kerabat dia di situ ya. Sebab saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talbina itu sendiri atau bisa dibahasakan juga dengan gandum dapat menenangkan hati orang yang sakit, menghilangkan rasa gundah, membuat kembali bersemangat dan mengatasi rasa sedihnya. Ya, jadi di sini kita lihat ada beberapa manfaat yang disebutkan sekaligus dalam hadis ya. Jadi yang pertama, dia akan menenangkan hati orang yang sakit. Artinya ini bisa menjadi solusi yang sangat baik dalam mengatasi atau dalam mengatasi orang-orang yang sedang direhab ya, atau sedang melalui proses pemulihan lah ya kalau bahasa kita sekarang. Kemudian menghilangkan rasa gundah ya, gelisah. Kemudian juga membuat kembali bersemangat dan mengatasi rasa sedih ya, jadi ini adalah hal yang luar biasa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat sahih, riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Juga dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Bukhari, disebutkan Nabi SAW bersabda, talbina itu dapat menenangkan hati orang yang sakit dan menghilangkan rasa gundahnya. Ya, menghilangkan rasa gundahnya. Jadi dia akan memberikan manfaat secara kejiwaan orang yang lagi sedih, gundah. Makanan ini entah bagaimana prosesnya dalam tubuh, hikmah ilahi tentunya, dan juga dia bisa ya mengobati penyakit itu sendiri, ya membantu untuk mengobati penyakit itu karena menenangkan sakitnya orang yang sedang sakit ini. Terdapat beberapa hal yang tampak sederhana dan tidak begitu bernilai bagi kita di dalam hadis tadi, ya. Namun memikirkannya kembali dengan penuh hikmah dapat membuat kotak kesehatan ajaib yang selama ini selalu kita injak-injak dalam perjalanan kita menuju kota yang modern. Kita mengalami masalah lemak, tingginya kadar gula, dan mengalami nyeri lambung di samping nyeri mental. Lalu salah satu dari rahasia kesehatan yang tidak begitu diperhatikan oleh mata manusia biasa, ya, tetapi dilihat secara jeli oleh mata kenabian adalah talbina. Artinya banyak orang yang tidak memperhatikan masalah ini padahal sebenarnya manfaatnya sangat besar ya, manfaatnya sangat besar ya, karena bisa mengobati
sampai pada tingkat kegundahan, artinya secara kejiwaan. Baik teman-teman sekalian, talbina adalah sejenis makanan yang terbuat dari sop yang dicampur dengan 2 sendok tepung berikut hasil penyaringannya. Lalu dituangi segelas air dan dimasak selama 5 menit di atas api yang tidak terlalu besar. Aisyah menyebutkan radhiyallahu anha dalam hadis bahwasanya Nabi SAW pernah berpesan untuk menggunakan talbina sebagai obat. Nah, jadi saya bilang tadi kalau dalam serbuk ya sudah ada tentu di Indonesia. Kalau tidak Anda bisa mendapatkan bijinya lalu kemudian dikelola ya. Kurang lebih kalau yang sudah seperti ini sudah layak konsumsi langsung ya. Bisa langsung dituangkan di air panas ya. Tinggal Anda nanti bisa berinovasi seperti misalnya mencampurkan madu, mencampurkan kurma ya, zaitun, tin ya. Inovasi-inovasi ini boleh. Kalau Anda mau sedikit pedas bisa Anda tambahkan dengan jahe, maka ini insya Allah akan menyatukan semua kebaikan-kebaikan dari makanan yang luar biasa yang Allah sudah siapkan di sekitar kita ini. Teman-teman sekalian, yang sangat mencengangkan sekarang justru ya, banyak orang Islam tidak mengikuti sunnah Nabi SAW ini. Artinya mengkonsumsi gandum ya. Sementara mereka sibuk ya, terus-menerus mengikuti para ilmuwan. Nanti di akhir zaman kita sekarang atau di zaman-zaman kita sekarang di era modern ini, pada saat ilmuwan menganjurkan agar semuanya menjadikan gandum sebagai makanan sehari-hari untuk menjaga kesehatan, ya, barulah manusia mau berlumba-lumba. Padahal sudah 1400 tahun lalu baginda Nabi SAW, ya, guru semua manusia, pemimpin anak Adam, menyampaikan tapi subhanallah tidak menggugah banyak hati manusia. Manfaat-manfaat daripada mengkonsumsi gandum ini mengurangi kolesterol dan mengobati hati. Penelitian ilmiah membuktikan bahwa biji gandum sangat efektif dalam mengurangi kadar kolesterol darah ya, melalui beberapa proses organis yang tergambar sebagai berikut. Ya. Yang pertama, serat gandum yang terurai menyatu dengan kolesterol tinggi yang terdapat dalam makanan sehingga membantu mengurangi kadar kolesterol di dalam darah. Selanjutnya, yang kedua, dengan membusuknya serat di usus besar, dihasilkan asam jenuh yang menyerap dan berperan dalam metabolisme kolesterol, sehingga kadar kolesterol dalam darah berkurang. Yang ketiga, gandum mengandung senyawa kimia yang dapat bereaksi mengurangi kadar kolesterol di dalam darah dan meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, ini kita butuhkan sekarang, meningkatkan daya tahan tubuh. Seperti zat B-glukan, di mana keberadaan dan kadar gizinya amat diperlukan di dalam makanan kita. Yang keempat, biji gandum mengandung vitamin C ya, yang mampu menahan enzim yang mengaktifkan organisme untuk kolesterol. Oleh karena itu, bukti-bukti ilmiah menegaskan pentingnya vitamin C yang diketahui amat berguna bagi kesehatan hati, juga dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Dengan cara seperti ini, talbina berperan dalam pencegahan penyakit hati dan siklus peredaran darah. Hal itu disebabkan talbina atau gandum dapat menjaga aliran darah tetap lancar, terutama aliran darah pada jantung, sehingga dapat mencegah penyakit nyeri dada, iskemia, atau dalam keadaan kekurangan darah dalam jaringan, dan terjadinya kerusakan jantung. Adapun bagi para penderita penyakit dalam tersebut, ya, atau penyakit dalam tersebut, talbina berperan sangat besar dalam mengurangi peningkatan penyakit. Kenyataan ini menunjukkan sebuah keajaiban ilmiah yang terdapat dalam sabda Nabi SAW. Talbina dapat menenangkan atau mujimmah dalam bahasa Arab hati orang yang sakit. Mujimmah artinya adalah muriha, yakni menenangkan hati. Ini yang pertama, mengurangi kolesterol dan mengobati hati. Yang kedua, teman-teman sekalian, yang bisa didapatkan dari konsumsi gandum ini, obat depresi. Para psikolog sebelumnya hanya berpegang pada diagnosa psikis dalam memeriksa kesehatan pasien. Tapi sekarang seiring dengan kemajuan pesat dalam psikologi, para pakar saraf menemukan bahwa depresi merupakan masalah kimiawi. Ini sebagaimana dibuktikan oleh sains modern bahwa keberadaan zat tertentu berperan dalam mengurangi tingkat depresi seperti potasium, magnesium, antioksidan, dan sebagainya. Zat-zat tersebut banyak terdapat di dalam biji gandum yang disebut oleh Nabi SAW sebagai penghilang gundah.
Untuk menjelaskan bagaimana zat-zat yang terkandung dalam biji gandum itu berperan dalam mengatasi depresi dan menguranginya, kata penulis sini, kami kemukakan zat-zat utama yang digunakan untuk mengobati depresi. Ya, jadi ini saya ambil dari ensiklopedia Kemujizatan Al-Quran dan juga hadis ya, yang sudah sering kita baca. Kandungannya pertama mineral. Studi ilmiah menemukan bahwa zat mineral seperti potasium atau kalium dan magnesium ya, memiliki pengaruh terhadap jaringan saraf sehingga membantu mengurangi depresi. Ketika tubuh kekurangan potasium, manusia akan semakin merasa depresi dan sedih. Hal itu juga menyebabkannya mudah marah dan cepat emosi. Karena biji gandum mengandung potasium maupun magnesium, talbina baik untuk obat depresi. Ya. Penting diperhatikan di sini bahwa studi ilmiah menggunakan frasa mengurangi depresi hampir sama dengan ucapan Rasulullah SAW mengurangi sebagian rasa sedih. Hal ini merupakan bukti jelas betapa detailnya ucapan Nabi SAW yang dikaruniai dengan jawami al-kalim atau kalimat ringkas yang memiliki makna yang luas atau kesempurnaan dalam ucapan. Ini kandungan gandum, mineral ya. Kemudian yang kedua vitamin B. Kadang kondisi depresi disebabkan oleh terlambatnya proses psikologis yang mengantarkan urat saraf elektrik. Hal ini terjadi karena kekurangan vitamin B. Oleh karena itu para penderita depresi disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin B seperti gandum. Ya, jadi sudah ada di sini. Yang ketiga, zat antioksidan. Mengkonsumsi beberapa sendok talbina yang kaya dengan zat antioksidan atau vitamin E dan vitamin A dapat membantu proses penyembuhan penderita depresi yang berusia lanjut dalam masa yang singkat yang berkisar antara 1 sampai 2 minggu. Yang keempat, asam amino. Gandum juga mengandung asam amino ya, yang membantu pembentukan organis salah satu penghantar saraf ya, yang jelas berperan dalam mengatasi gejala depresi yang dialami seseorang. Ini tentu yang kedua ya. Ya maksud saya, yang pertama tadi adalah mengurangi kolesterol dan mengobati hati, ada beberapa poin di situ, ada 4 poin rinciannya. Kemudian obat depresi, ini yang kedua, dan juga di sini ada penjelasan tentang kandungan gandum, mineral, vitamin B, zat antioksidan dan juga asam amino. Yang ketiga, dari gandum sendiri obat kanker dan awet muda. Biji gandum sangat istimewa karena mengandung antioksidan seperti vitamin E dan vitamin A. Studi ilmiah modern menemukan bahwa zat antioksidan dapat mencegah dan mengganti sel-sel yang rusak yang menjadi pemicu munculnya pembengkakan. Zat antioksidan berperan dalam melindungi tubuh dari serangan zat berbahaya atau radikal bebas yang menghancurkan selaput sel dan DNA. Serta menjadi penyebab utama terjadinya kanker dan penyakit hati jenis tertentu, bahkan termasuk proses penuaan. Sebanyak 9 dari 10 dokter menyatakan setuju terhadap peran antioksidan dalam meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, menjaga selaput sel, memperlambat proses penuaan, dan mencegah munculnya penyakit-penyakit yang lainnya. Di samping itu Allah SWT juga memberikan gandum kadar melatonin alami yang cukup dan tidak berbahaya. Melatonin adalah hormon yang dihasilkan dari kelenjar epifisis yang terdapat pada otak di belakang mata. Seiring dengan bertambahnya usia, produksi melatonin di dalam tubuh pun semakin berkurang. Hormon melatonin menjadi penting karena kemampuannya mencegah penyakit hati, mengurangi kadar kolesterol darah di samping mengurangi tekanan darah itu sendiri. Hormon ini memiliki hubungan dengan stroke pada orang yang berusia lanjut dan pencegahannya. Melatonin meningkatkan daya tahan tubuh. Selain dapat memperlambat proses penuaan dan berperan penting dalam mengatur pola tidur dan bangun pada diri seseorang. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah obat diabetes. Serat terurai yang terkandung dalam gandum memiliki getah pektinat yang larut hingga menjadi gel bergelatin yang memperlambat proses pencernaan dan penyerapan nutrisi yang terdapat dalam makanan. Proses ini menyebabkan zat tersebut berkurang di dalam darah sehingga kadar gula pun berkurang dan peningkatan gula yang tiba-tiba karena asupan makanan tidak akan terjadi.
Pengaruh positif dari gandum terhadap kadar gula darah ini didukung oleh kenyataan bahwa makanan berserat pada umumnya, dalam kurung, baik serat yang terurai maupun yang tidak terurai, memiliki kadar lemak dan kalori yang rendah. Bersama dengan itu mengkonsumsi makanan berserat mendorong kita untuk tidak banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung lemak dan minuman berkalori tinggi. Mengingat para penderita diabetes sangat berpotensi terkena penyakit jantung koroner, maka talbina yang kaya serat menjadi pencegah yang ampuh, baik dari peningkatan penyakit diabetes maupun peningkatan penyakit jantungnya. Oleh karena itu dapat kita katakan secara meyakinkan bahwa mengkonsumsi talbina atau gandum secara teratur bisa membantu para penderita diabetes. Di samping itu penelitian juga menekankan bahwa mengkonsumsi makanan yang mengandung potasium dapat mencegah penyakit tekanan darah tinggi. Padahal gandum memiliki kandungan potasium yang mampu menciptakan keseimbangan antara kadar garam dan air dalam sel tubuh. Gandum juga dapat melancarkan air seni. Obat yang digunakan untuk mengobati penyakit air seni biasanya adalah obat yang juga dipakai untuk penyakit tekanan darah tinggi. Kemudian selanjutnya, mempermudah kerja usus besar. Ya, ini yang kelima ya dari manfaat gandum. Perlu disinggung juga bahwa gandum kaya pula dengan serat-serat yang tidak larut, yakni serat yang tidak larut bersama air ketika berada di saluran pencernaan, tapi justru menyerap air. Akibatnya sisa makanan menjadi menggumpal walaupun tetap lembek, sehingga mempercepat proses penyerapan dan pencernaannya dalam usus besar. Serat-serat yang tidak larut ini yang terdapat pada gandum yang tidak dikupas kulitnya dan gandum yang telah disaring ikut pula membantu mengaktifkan cacing-cacing yang bekerja dalam usus. Hal inilah yang menyebabkan sisa makanan cepat keluar. Serat-serat yang larut pun melakukan hal yang sama. Getah serat membusuk dengan kadar berbeda melalui bakteri yang terdapat dalam usus besar, sehingga sisa makanan semakin menggumpal dan usus keras pun ikut bekerja. Pada akhirnya, proses pengeluaran sisa makanan pun berlangsung dengan cepat. Penelitian ilmiah menunjukkan pentingnya gandum dalam mengurangi potensi kanker usus. Diakui bahwa semakin sedikit sisa zat potensial mengundang kanker yang terkandung di dalam sisa makanan di dalam usus, semakin berkurang pula kemungkinan terjadinya kanker. Hubungan ini didukung pula oleh proses pembusukan bakteri dari serat-serat yang larut dalam usus, yakni dengan adanya zat antioksidan yang tersedia dalam biji gandum. Di akhir uraian dapat dikatakan bahwa di tengah-tengah orang banyak beralih dari pengobatan modern ke pengobatan tradisional, banyak pula orang yang beralih ke pengobatan ala Nabi. Dalam hal ini mereka tidak hanya melakukan itu agar mereka mendapatkan kesembuhan, melainkan juga untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan meraih ampunannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Berobat menjadi alasan lain mungkin ya lebih utama dari kesembuhan itu sendiri. Dalam arti kata di sini bagaimana kita ya meniatkan kembali kepada konsumsi gandum ini dan semua apa yang sudah kita sebutkan. Kalau diniatkan karena ingin kembali melaksanakan wahyu, apa yang telah diturunkan dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam hadits Nabi SAW, maka akan menjadi nilai pahala tersendiri selain memang ada kesembuhan yang sudah dijamin. Ya. Jadi mulai sekarang teman-teman konsumsi gandum. Baik itu roti, jadi mulai sekarang belinya roti gandum saja, gitu kan? Atau mungkin Anda membeli serbuk gandum yang sudah halus yang diistilahkan dengan talbina, sudah saya jelas atau lihatkan tadi contohnya. Kemudian juga mungkin ada oatmeal atau yang berhubungan dengan masalah cemilan ya. Biskuit dan segala macam yang juga dari gandum ya. Ini juga rasanya sangat enak ya dan sangat besar manfaatnya buat kesehatan kita. Apalagi bisa mengobati penyakit hati dan berapa macam tadi penyakit yang sudah kita sebutkan. Kita sekarang akan coba baca tentang masalah syair atau gandum yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau Tibbun Nabawi ya. Ibnu Qayyim menyebutkan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Aisyah bahwasanya ia menceritakan konon apabila salah seorang keluarga Rasulullah SAW terkena demam, ya, beliau memerintahkan dibuatkan semacam gulai dari gandum
Setelah jadi, beliau memerintahkan keluarganya yang sakit itu untuk memakannya. Kemudian beliau bersabda, gulai seperti ini bisa menenteramkan hati orang yang bersedih, menggembirakan hati orang yang sedang sakit, sebagaimana salah seorang di antara kalian membersihkan wajahnya dari kotoran. Ya, jadi ini penyampaian dalam hadis ini jauh lebih tegas lagi, ya, jauh lebih jelas lagi daripada apa yang sudah disampaikan tadi di buku sebelumnya yang saya bacakan. Bagaimana Nabi SAW memastikan dua manfaat besar dengan membuat adonan gandum saja. Gulai ini menenteramkan hati orang yang sedih. Sedih apa saja bisa diobati dengan ini. Dan menggembirakan hati orang yang sedang sakit, masa pemulihan. Artinya ada berita gembira, mereka akan sembuh, ya. Sampai kata Nabi SAW, sebagaimana salah seorang di antara kalian membersihkan wajahnya dari kotoran. Bagaimana wajah kita kalau kotor? Kita lap dan bersihkan dengan tisu atau kapas hingga jadi bersih kembali. Begitulah gandum berpengaruh dalam menghilangkan kesedihan dan masalah hati ini. Kata Ibnu Qayyim, arti menenteramkan di sini adalah memperkuatnya, dan arti menggembirakan yakni menghilangkan kesedihan. Nah, seperti itulah penjelasan beliau. Ya. Juga yang dimaksud dengan gulai adalah air rebusan gandum syair, ya, atau gandum tadi, ya. Itu lebih banyak kandungan gizinya daripada tepung gandum tersebut. Ya, jadi kalau sudah campur air jauh lebih besar gizinya. Baik untuk mengatasi ampas makanan berbahaya, memperlancar air seni, membersihkan lambung, menghilangkan dahaga, meredam panas tubuh. Gulai gandum juga mengandung energi pembersih, pelembut, dan energi yang membantu proses metabolisme. Caranya, kata Ibnu Qayyim, ambil saja sejumlah gandum yang baik, lalu ambil air tawar jernih 5 kali lipat. Ya. Dan dari jumlah gandum tadi, lalu masukkan ke dalam sebuah panci bersih dan dimasak dengan api hingga tersisa seperlimanya, lalu disaring. Konsumsi sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi kita lihat bagaimana keterangan yang disampaikan ini semuanya sangat luar biasa, ya, manfaatnya. Tapi yang paling penting adalah dia juga termasuk bisa yang memberikan atau menenangkan hati dan juga mengobati hati, juga memberikan berita gembira kepada orang-orang yang sakit. Dan juga tadi termasuk proses masa pemulihan, ya. Sehingga semua teman-teman yang lagi gundah, gelisah kayak zaman sekarang ini luar biasa, ya. Bagaimana manusia itu justru, ya, diliputi dengan rasa sedih, cemas yang tinggi. Dan ini sebenarnya secara tidak mereka sadari menurunkan kekebalan tubuh mereka atau imun tubuh mereka. Harusnya ini, ya, dilawan dengan pertama keimanan kepada Allah SWT. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana, kami tidak akan ditimpa suatu kecuali yang sudah Allah catatkan. Juga mengucapkan doa Nabi SAW, qaddarallahu ma syaa fa'al, Allah sudah menakdirkan dan Allah melakukan apa yang dia inginkan. Kita lawan dengan itu tentunya supaya was-was tidak ada. Kemudian juga kita ikuti dengan doa yang masyhur yang kata Nabi SAW, siapa yang sedang sedih, gundah, lalu dia baca Allahumma inni abduka, ya Allah sungguhnya aku adalah hambamu, wabni abdika, dan anak hambamu laki-laki, maksudnya ayahku, wabni amatika, dan anak hambamu perempuan, maksud ibu saya, gitu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu, madin fiyya hukmuk, berjalan peraturan-peraturanmu, ya, padaku, adlun fiyya qada'uk, dan sangat adil keputusanmu padaku. As'aluka ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, bikulli ismin huwalak, dengan menggunakan nama-namamu semua yang kau miliki. Au samaita bihi nafsak, engkau memberikan namamu, dirimu dengan nama itu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan dalam kitabmu. Au allamtahu ahada min khalqik, atau engkau mengajarkan kepada salah satu dari hamba-hambamu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau engkau menyimpan di ilmu gaibmu yang kau miliki. Antaj'al Qur'ana karima rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai penghibur hatiku. Wa nura sadri, dan cahaya dadaku. Wa jala'a huzni, dan juga penghilang daripada kesedihanku. Wa dhihaba hammi wa ghammi, dan juga yang menghapuskan kegundahanku. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda bisa setelah doa, ya, Anda bisa mengkonsumsi gandum. Insya Allah dia akan menenangkan hati seseorang di antara kita dari kegundahan, dan apapun sifatnya kegundahan tersebut akan sama keberlakuannya, ya. Jadi ini insya Allah teman-teman sekalian bahasan kita yang kita bisa bahas. Insya Allah sebentar lagi kita akan
coba melihat seperti apa inovasi yang dilakukan oleh Akh Ridho jazakallah khair tentang masalah pengolahan gandum ini. Akh Ridho, sudah ada yang bertanya ini. Apa tuh? Artinya seperti ini antum hidangkan sudah dijual di Ajwad belum? Bismillah. Insya Allah bisa ya. Bisa. Baik. Kita mulai teman-teman sekalian, tolong Akh Dimas kameranya dimulai dari yang ini dulu ya. Nah, Ini apa dok ini? ini semua dari gandum tak. Oke. Cuman anak inovasikan ini yang manis. Oh ini yang manis. Anak kasih susu sama madu dan ini. Oke, jadi antum Lebih pakai buat serbuk talbina ya? Nah. Oke, kira-kira dari serbuk talbina ini akhi, berapa sendok antum untuk satu mangkok begini? Anak tadi timbang 75 gram. 75 gram ini untuk satu mangkok ini? Nah, enggak. Ana bikin dua ini 75 gram. Dia tuh ngembang Masya Allah. Jadi Oh banyak gitu, hasilnya. artinya ini sama ini? Nah, Oke, ini nanti sekitar kita berarti ini sekitar 25 tan. 25 gram itu nggak ada kira-kira gambarannya seperti apa ya? Satu sendok. Kebetulan kami di dapur tuh. Kira-kira seperti apa Afwan ini? Bisa antum coba sendokin? Perkiraan saja. Tuh, ini kisaran 25 sekitar segini akhi. Oh iya. Berarti sekitar begini ya. Tolong Dimas kameranya. Ini apa namanya takaran untuk buat satu mangkok ya. Jadi kurang lebih 1 sendok sup seperti ini ditambah setengah sendok ya. Jadi kurang lebih seperti ini, maaf, saya praktikin kembali. 1 sendok ini ditambah dengan setengahnya ya. Ya, itu segitu. Ini kurang lebih untuk buat satu mangkok ya. Mangkok ya. Ya, baik, jazakallah khair. Terus kemudian dicampur apa lagi? Setelah talbina 1,5 sendok sup ya. Terus? Ana masak, campur air biar mendidih kita. Oh ini dimasak dulu Iya, sama air sampai mendidih terus? Diaduk terus itu aduk Sampai mengembang. sambil mengembang. Oke. Udah gitu saya campur madu sama susu. Saya aduk terus. Madu kira-kira berapa Madu takarannya? saya ini pakai 1 sendok makan dan susu 2 sendok makan. Ini susu apa? Full Susu cream? cair saya pakai. Oh susu cair. Nah. Oh jadi susu cairnya pun 2 sendok. 2 sendok makan. Baik, jadi saya ulangi akhi dan ukhti di rumah. Ini adalah bubur gandum manis yang dibuat oleh Akh Ridho Inovasi jazakallah khair. Ini sekitar serbuk talbinanya 1 sendok sup tadi saya pakai ya. Nah. Di sini agak besar lingkarannya. 1,5 ini kemudian ditambah dengan 1 sendok makan madu dengan tadi 2 sendok susu. 2 sendok susu Makan, ya. ya. 2 sendok makan susu ya. Jadi ini manis ya. Iya. Baik, Anda coba dok ya. Betul. Bismillah. Ada sedikit pedasnya apa ini? Iya. Ini saya kasih bubuk cabe biar terus harus nambah. Oh begitu. Ya. Itu rahasianya teman-teman. Jadi selalu mau nambah. Orang mau diet dok ini. Antum ini bikin insya Allah ini seratnya bagus. Tapi saya rasa kalau Anda mau sedikit rasa pedas bisa dikasih bumbu cabai tadi di atasnya ini sama sedikit lemon garnisnya ya. Ya, itu garnish. Tapi kalau Anda coba tanpa cabai ini pun ini sudah enak sekali. Ini seperti bubur. Iya. Ya, jadi bubur gandum ya. Bubur gandum. Baik, jazakallah khair. Ini satu sudah. Kita pindah yang kedua ya. Ini apa nih? Ini lebih Cair ya? Dessert ya, cair. Kita padukan. Oh, tapi sebentar, kita lebih baik pindah ke bubur dulu ya. Taib, ya. Ini ada bubur lagi ya. Iya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya nggak tumpah ya. Kalau ini apa dok? Ya ini. Ini kambingnya luar biasa menariknya nih. Masya Allah. Nah, terus? Ini gandum sama. Ini ukurannya sama? Enggak. Dia lebih banyak sedikit. Oh lebih banyak. Lebih banyak itu sekitar 50 gram. Anda pakai buat satu mangkuk ini. Berarti kurang lebih 2 sendok ini 2 barangkali ya? sendok ya. Tadi kan 1,5 sendok ya? Oke, jadi teman-teman di rumah insya Allah 2 sendok gandum ya. Talbina tadi, oke terus? Ini saya padukan dengan bumbu rempah Tad. Bumbunya ya rempah-rempah khas Timur Tengah lah kayak kapulaga. Kalau di Indonesia sih lebih ke bumbu kare ya. Kalau di Indonesia Oh bumbu kare, oke. kare
di luaran sana udah banyak Yang udah jadi. tinggal campur aja. Dan jangan lupa kita harus ngambil karinya dari kambing. Jadi air rendaman kambing itu jangan dibuang. Oh, oke. Ya, jangan dibuang, kita campur buat masak itu. Jadi stepnya kita masak daging dulu. Kita masak daging, dagingnya kita angkat, disaring dulu airnya, baru masukin gandum, baru di itu. Oke, Anda coba lebih pertegas lagi, Dok ya. Jadi kita pakai 2 sendok 2 sendok sup ya. Talbina, kemudian digodok sama air. Kemudian pakai rempah kari, bumbu kari lah ya. Bumbu kari teman-teman bisa cari di luar yang sudah jadi. Kemudian setelah itu ada potongan kambing yang direbus. Nah, air kambingnya dihidangkan dan air rebusan juga dipakai campur ya. Iya, dipakai campur. Nah, jadi ini lebih kepada asin ya. Gurih ya. Gurih asin. Gurih. Coba. Oke, bismillah. Ya. Ya, ini seperti mirip bubur ayam. Tapi memang ini sudah lebih terasa karena sudah pakai kari ya. Bumbu kari, jadi lebih sedap. Ini insya Allah teman-teman bisa coba di rumah. Sekali lagi 2 sendok serbuk talbina. Kalau tadi kan yang pertama 1,5, ini 2 sendok. Kemudian dipakein bumbu kari, digodok. Kemudian setelah itu dikasih kambing dan juga air rebusan kambing itu sendiri. Jazakallah khair, ini sudah. Terus yang lainnya? Kalau ini masuknya dessert anak. Oh, 2 ini dessert ya? Inovasi anak. Oke, berarti ini supnya, seperti buburnya dan supnya. Ini adalah dessertnya. Oke, baik. Bagaimana ini? Ini apa nih? Ini fadol, ini panas. Sebenarnya bisa panas bisa dingin, cuman anak sajikan di suasana begini lebih baik panas. Ya. Apa ini? Ini saya pakai gandum, susu cair tentunya, madu dan kismis. Kismis, oke. Jadi di dalamnya ini ada susu, madu, gandum sama kismis ya. Jadi teman-teman bisa lihat, Dimas tolong. Jadi ini serpihan gandumnya seperti ini ya. Oh, ini gandumnya yang kasar, Tat. Oh, yang kasar. Baik. Berarti antum ada gandum yang kasar ya? Ada. Oke, itu juga ada dijual? Ada dijual. Oke, ada dijual. Jadi ini kalau khusus yang ini teman-teman mau buat di rumah, ini Akhrido buatnya yang bukan yang tadi, yang bukan yang talbina itu, tapi yang gandum juga cuman yang agak kasar. Kira-kira takarannya seperti apa nih, Dok? Ini 1 sendok makan gandum. 1 sendok makan gandum untuk satu ini ya? Nah, susunya saya pakai 40 kalau nggak salah. 40 ml. 40 ml. Oke, terus? 15 gram kismis. 15 gram kismis. Dan madu 1 sendok makan. Oke, madu 1 sendok makan. Berarti di sini ada 4 kandungannya teman-teman sekalian ya. Gandumnya ya. Gandum ini tadi takarannya sekitar 30 gram. 30 gram. 1 sendok makan. 1 sendok makan. Gandum 1 sendok makan, kemudian kismis, kemudian madu dan juga susu ya. Susu, oke. Ini manis ya? Iya, manis. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini bisa seperti kolak ya. Iya. Karena rasa, Dok, ini juga menarik kalau bisa dimasukin potongan kurma. Oh gitu ya? Iya. Karena ini sudah ada susu ya. Iya. Namanya digandum. Kalau bisa dikasih tambahan kurma sama beberapa butir habbatus sauda, maka insya Allah habbatus sauda itu mengimbangi sedikit, dia ada sedikit pedasnya, dan kurma juga akan memperkaya gandum sama kismis. Jadi bisa dia insya Allah lebih baik gitu ya. Ya, pikir sih ini kalau ini lebih cocok untuk sarapan. Kita pagi dengan 7 butir kurma kan Masya Allah. Nah itu betul. Nah kalau teman-teman di rumah kurmanya agak sulit dikonsumsi langsung, bisa diinovasikan seperti ini ya. Jadi ambil 1 sendok gandum yang agak kasar, kemudian kismis tergantung selera Anda berapa Anda inginkan ya, kismis seperti ini. Kemudian susu kurang lebih 40 ml tadi ya. Iya. 400 ya? 40. Terus kemudian sisanya
Tadi 4 macam apa? Oh madu. Madu ya. Madu ya. Madu satu sendok makan. Oke. Ini yang terakhir teman-teman sekalian apa ini? Ini hangat tapi kayaknya kayak es buah ini ya. Ini cocok buat yang diet nih, Masya Allah. Oh begitu. Kita coba ambil sendok baru ya. Iya, iya. Ini apa aja nih? Ini saya gandum saya panaskan, dicampur susu. Ya ini gandumnya ya. Iya. Gandum itunya dicampur susu dan saya selipkan buah-buah kayak anggur, stroberi. Sebenarnya bebas sih kalau buah. Ya ini tapi di sini Akhrido buat anggur, kemudian stroberi dan kiwi ya. Nah. 3. Oke, ini seperti apa buatnya, Akhi? Mungkin teman-teman biar bisa tahu di rumah. Ini seperti yang pertama sama, kita ada gandum dicampur air panas kita. Enggak, gandumnya seberapa besar, banyak takarannya? Iya, sekitar 50 gram. 2 sendok ini berarti ya? 2 sendok. Jadi sama tadi teman-teman sekalian, 2 sendok sup ya. Nah. Diambil untuk 1 wadah seperti ini. Ini hangat ya, jangan dilihat karena ini seperti es buah. Jadi cuma Akhrido hidangkan di tempat begini. Jadi ini 2 sendok ini, terus kemudian apa Akhi? Ada susu. Saya pakai susu full cream itu sekitar 30 mili juga. 30 Cuman, mili. Perbedaannya sama yang pertama, ini susunya saya aduk campur. Jadi dimasaknya tuh bareng susu. Oh oke. Ya, jadi setelah itu kita campur setengah sendok, soalnya ada buah yang manis, setengah sendok madu, baru kita slice buah. Oh berarti dia kurang kadar madunya ya? Kalau tadi kan 1 sendok, ini setengah sendok aja. Sisanya buah-buahan ya? Iya. Baik, Anda coba ya. Bismillah. Ya mirip tadi ya. Cuman kalau sudah ada buahnya. Oh ya Masya Allah. Tepat dia pakai buah dok. Iya, tepat. Jadi buah membuatnya lebih segar lagi. Walaupun dihidangkan dalam kondisi hangat ya. Teman-teman sekalian, ini yang saya rasakan ya. Jadi di bawah ini sudah ada gandum, kurang lebih mirip seperti tadi ya. Dia seperti sup gandum, cuma bedanya ini diinovasikan lagi. Ini tidak ada kismis tapi diganti dengan buah-buahan. Nah jadi seperti ini kurang lebih gambaran Akhrido, jazakallah khair, dengan garnisnya ya. Jadi garnis ini biasanya juga dipotong, cara penyajian juga ini berpengaruh pada selera makan ya, biasanya begitu. Tapi itu jazakallah khair. Ya, jazakallah khair. Mudah-mudahan jadi amal jari buat antum. Amin ya Allah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.